belajar sesuatu yang baru, kira-kira pengen belajar apa ya? Bahasa bisa jadi para kosmodita ya. Lancar berbahasa Inggris, punya kemampuan berbicara di depan publik, ini dua hal yang menyenangkan kalau misalnya bisa dimiliki gitu. Apalagi di era sekarang gitu kayaknya diperlukan sekali ya untuk modal memasuki dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, bersama saya di Cosmo on the Weekend pagi ini sudah bersiap bakalan ngobrol adalah teman-teman dari komunitas Malang Toastmaster Club. Selamat pagi, ada Mbak Lita di sana. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat-sehat? Kabar baik? Sehat, puji Tuhan. Gimana Kak Anika? Saya sehat banget dong. Sehat banget, sehat pakai banget. Aha. Malang Toastmaster Club. Mhm. Mungkin ada juga di teman-teman di rumah para kosmonita yang mungkin baru pertama dengar ada loh komunitas namanya Malang Toastmaster. Lita mungkin boleh deh dijelasin sebentar aja dijelasin sedikit tentang Malang Toastmaster Club itu apa sih, komunitas apa sih? Oke. Di Malang Toastmaster Club itu adalah bagian dari jejaring dunia Toastmasters International yang menyediakan ruang suportif untuk pembelajaran speaking, komunikasi, dan kepemimpinan. Jadi diharapkan makin pede dan makin bertumbuh secara personal. Kadang kan karena kita pakai bahasa Inggris nih, jadi gitu loh. Bagi orang yang nggak pede bahasa ya halangan banget gitu. Padahal di komunitas kami banyak belajar. Gak hanya Inggris, kami juga belajar menemukan diri dan berkomunikasi. Jadi komunikasi kan nggak perlu pakai bahasa Inggris aja. Tapi kita bisa mengaplikasikan ilmu dalam bahasa masing-masing. Jadi bahasa Inggris itu cuma nilai beda sama English Club. Oke, baiklah. Jadi bisa boleh dijelasin nggak dari kapan ada di Malang terutama? Terbentuk resmi tanggal 2 Oktober 2014. 2 Oktober 2014. Pembentukannya ini membutuhkan 2 tahun. 2 tahun lumayan loh ya. Kami, kita nyebut founding parent. Iya, lumayan banget. Dan itu cuma membutuhkan 20 member. Putahnya minta ampun. Jadi ada kami yang namanya Judy, Ria, Yasmin, Mbak Santi Jiwandono yang sering menikah, dan Mbak Desri Muntu. Jadi dari 2014. Dan itu kami belajar banyak sih dari pengalaman pembentukan. 2014 itu pertama resmi, tapi sebelumnya kita punya hal-hal yang ditemukan terutama komunikasi. Nah, kami juga belajar dari pengalaman itu. Jadi benar-benar founding parents kami ini walk the talk, ibaratnya dalam bahasa Inggris, melakukan apa yang benar-benar mereka katakan. Tapi sebelumnya udah ada di berbagai daerah juga ya di Indonesia, bahkan di internasional sebelum di Malang 2014 berarti. Benar banget. Jadi jaring dunia nggak cuma di Indonesia aja, bahkan Malaysia, Singapura, Amerika. Kan kami di Amerika, maksudnya Toastmaster internasionalnya Amerika. Jadi emang jejaring. Baiklah. 2014 ada di Malang dan kurang lebih udah ada 6 tahun berkiprah di Malang. Sampai sekarang boleh tahu nggak anggotanya udah berapa? Apa namanya? Yang aktif di Malang Toastmaster? Datang di meeting, bisa berpartisipasi, nanti ada bagian kita ada table topic. Nah, table topic kita bisa
ngomong selama 1 sampai 2 menit. Nah, Oke. dari situ bisa uji coba public speaking itu selama 1 sampai 2 menit. Nanti Oke. dikasih topik Hmm. kayak Jadi gitu. untuk Jadi membernya, langsung dijawab kayak mhm. wawancara. Oh, oke, baiklah. Membernya 20 kurang Itu buat lebih? semua, nggak cuma member aja. Bisa Oh, 20, kalau membernya 21, hmm. tapi guest bisa lebih tuh 50 bahkan 100. Oke, Kalau oke, dari heeh, WA grupnya sih banyak banget. oke. Banyak ya, banyak banget. Oke, tapi yang dimaksud guest di sini berarti kita nggak harus jadi member Toastmaster ya, tapi kita bisa ikut gabung dan kemudian sharing di sana berarti ya, Lita maksudnya. Betul banget, betul banget. Jadi semua orang bisa bergabung sebagai guest, datang, kemudian gimana sih Toastmasters itu? Apa Mhm, sih yang dirasa ruang pembelajaran yang apa? Jadi bisa ngerasain langsung mhm, tanpa harus langsung daftar kayak gitu. Jadi benar-benar free. Apalagi sekarang kita online ya. Bahkan oke, kita bisa sharing, bisa lo meeting misalnya di kemarin di LA, hmm, di oke, Arizona, mhm, sebelumnya di Hong Kong kayak gitu. Jadi bisa berbagai klub hmm. juga selain itu di kayak Oke, gitu. oke. Jadi sebetulnya begitu universal sekali ya untuk jadi guest, bahkan di benua yang lain pun bisa ikut sharing dengan teman-teman Toastmaster bahkan yang ada di Malang gitu. Benar, Mhm. benar, benar. Oke, kita nanti bakalan ngobrol juga tentang apa sebetulnya manfaat yang bisa didapat. Kalau mungkin orang ingin bergabung harus seperti apa? Apakah memang harus bisa cas cis cus lancar berbahasa Inggris? Nanti kegiatannya apa aja? Kita bakalan ngobrol sama Lita nanti para kosmonita. Anda juga boleh sharing di sini sampai nanti di jelang jam 11 lebih ya kita masih akan ngobrol bersama Lita dan juga teman-teman lain dari Malang Toastmaster Club. 95,4 Radio Kosmonita Sahabat Perempuan dan Keluarga. Kita masih di Cosmo The Weekend, masih juga di Cosmo and Friend para Kosmonita dan kita masih ngobrol dengan teman-teman dari komunitas Malang Toastmaster Malang, Malang Toastmaster Club dan masih sama Mbak Lita. Hai Lita. Hai Kak Anita. Seru banget ya. Dari 2014 sampai sekarang kalau boleh tahu ini apa namanya komunitasnya base campnya di mana? Kami berbasecamp di Widyakarya, Universitas Widyakarya. Cuman Mhm. karena lagi pandemi, Mhm. jadi kami online meeting aja Oke, gitu. selama Mm-mm. pandemi online meeting ya dilakukannya. Iya, Oke, betul. baiklah. Ini nggak boleh kasih ini nggak testimoni gitu ya, Lita sejak gabung di Malang Toastmaster atau mungkin teman-teman yang lain juga sering sharing gitu. Apa sih sebetulnya yang bisa kita dapatkan ketika kita gabung sama komunitas ini? Oke. Jadi Toastmaster Internasional itu kan ada pendidikannya. Jadi pendidikan ini namanya Pathways. Nah, dari Mhm. Pathways ini itu membantu saya sebagai pribadi itu buat jadi lebih pede, kemudian berkembang dan eh, emang harapannya dari Toastmaster Internasional adalah untuk mencapai mimpi-mimpi. Dan Oke. Pathways ini ada 11 jenis. Karena tiap-tiap orang kan unik ya. Mhm. Jadi kayak saya kan punya harapan. Terus Kak Anita juga punya harapan. Mhm. Terus beda-beda tiap kebutuhannya harapan-harapan ini. Jadi misalnya saya ngambil strategic relationship dan itu Oke. fokusnya ke komunikasi dan hubungan manusia. Jadi biar lebih pede buat gimana sih komunikasi sama orang itu Mhm. bisa ke strategic relationship. Mhm. Terus habis itu kalau misalnya pengen butuh pede aja dulu kali ya gitu Mhm. kan nggak pede gitu. Nah itu bisa ambil namanya presentation mastery. Oke. Jadi bisa ngebantu buat sharing ideas dengan cara apa? Pakai presentation mastery. Atau kalau misalnya suka kepemimpinan nih, nah itu Mhm. bisa ambil dynamic leadership. Jadi tinggal diikutin aja tiap proyeknya. Jadi Oke. benar-benar terfokus sama apa yang menjadi harapan kita, impian kita gitu. Mhm. Dan itu nggak cuman sekadar
ibaratnya di awang-awang, tapi emang praktikal bisa kita pakai. Tuh. Tapi misalnya setiap anggota saya misalnya hanya bisa memilih satu aja. Bisa pilih 2, bisa. Oke. Jadi 1 diselesaiin gitu ya, sampai kan levelnya dari 1 sampai 5. Oke. Dan 5 udah selesai, berarti kan udah menguasai. Misalnya pathways yang tadi saya pilih strategic relationship. Terus saya ngelihat ternyata dari udah selesai ini kayaknya pengen lebih memotivasi gitu. Bisa pilih motivational strategist kayak gitu. Jadi bisa juga ngambil 2 pathways. Oke. Sharing juga sama teman-teman yang lain di sana, sama guest-guestnya juga tentunya ya. Betul. Baiklah. Kalau boleh tahu sebelum pandemi deh, kalau pandemi mungkin semua akhirnya terbatas, semua serba virtual dan daring. Tapi sebelum pandemi, kegiatannya teman-teman Malang Toastmaster sendiri apa? Misalnya ada satu kegiatan yang rutin dilakukan atau mungkin beberapa kegiatan lain yang sering dilakukan? Oke, jadi kita ada bi-weekly meeting, tiap 2 minggu sekali kita ada meeting, dan itu ada temanya. Jadi kayak bulan ini kan bulan September, berarti yang paling sering sih bulan Oktober soalnya Halloween. Jadi kita pakai kostum kayak gitu buat datang di meeting gitu. Itu yang spesial. Kemudian ada mentoring. Mentoring itu dari yang tadi yang saya ceritakan tentang founding parents. Kenapa kok kita bisa belajar? Itu karena ada mentoring. Jadi dari yang sudah season Toastmaster, udah berpengalaman, ngajarin yang new members. Kemudian ada fellowship. Fellowship ini kita kumpul-kumpul aja, main apa gitu, main yang seru-seru lah. Terus habis gitu makan-makan gitu, itu fellowship. Makan emang ya selalu harus ada. Iya, harus. Penting banget itu. Oke. Terus habis gitu ada speech project yang kita bisa ada peer evaluation dari teman-teman sendiri. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata aku bagusnya di sini loh. Oh ternyata aku butuh berkembang di sini. Nanti ke depannya bisa kayak gini. Itu yang bikin kita berkembang, dan itu yang saya rasakan sebagai supportive environment. Jadi merasa kita disupport satu sama lain. Kan komunikasi 2 arah ya. Jadi mendengarkan, dan kita nggak hanya sekadar ngomong, tapi kita juga belajar mendengarkan di situ. Jadi, tapi memang semua kegiatan-kegiatan yang Lita sebutkan tadi terus berjalan meskipun pandemi ya, by virtual itu tadi kan? Iya, akhirnya kita ngadain kolaborasi. Jadi nggak cuma sekadar Malang aja, tapi kolaborasi sama Surabaya, Bali, bahkan nanti bentar lagi kita sama Medan. Nah, itu jadi virtual meetingnya untuk variasi kegiatan kita dan juga educational workshop. Jadi untuk member bisa ada ilmu dan juga skill. Jadi makin rasa gitu. Seru banget ya kayaknya, dan emang pandemi juga nggak menutup kemungkinan teman-teman untuk terus berbagi dan saling memotivasi juga sebetulnya. Bener banget. Tapi kalau misalnya pengen jadi anggota deh, mungkin para kosmonita di rumah pengen banget juga gabung kemudian belajar bersama teman-teman dari Malang Toastmaster. Apakah aku harus punya spesifikasi bisa bahasa Inggris dengan baik begitu? Enggak. Justru malah yang bagus, yang kurang bagus bahasa Indonesia dan kurang pede. Karena apa? Kita belajar pede kok di situ, ya kan? Kita belajar buat bahasa Inggris, kita belajar sharing. Bisa jadi karena kurang bahasa Inggris, akhirnya kita tahu, oh ternyata kebutuhan belajarnya kayak gini. Jadi kita makin malah saling belajar sebenarnya. Kami juga belajar, learning needs-nya kesampai kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau kurang bagus nih bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa, nanti belajar gitu. Boleh ya. Yang pengen jadi anggota itu ada spesifikasi usia mungkin atau berapa aja gitu? Kalau usia minimal 18 tahun. Iya, jadi kalau di bawah 18 tahun bisa aja ikut-ikut aja. Tapi tunggu ulang tahun sampai ke 18 baru gabung gitu ya. Pas ulang tahun ke-18 dirayain di sana ya sekaligus menjadi member. Bener banget. Aduh. Tapi ini saya lihat juga dari beberapa profilnya komunitas Malang Toastmaster juga ada yang usianya udah banyak ya. Saya nggak bilang tua loh, saya bilang banyak.
Iya, iya. Ya, jadi ada salah satu member kami itu usianya 60 tahun, namanya Judy, yang salah satu founding parents yang tadi saya cerita, Oke. dan dia udah bergabung 30 tahun buat Oke. di Toastmaster ini, Mm-mm. dan dia ngerasa kenapa kok dia terus bergabung di Toastmaster, karena dia menemukan banyak hal, dia terus belajar dengan Mm. usia yang eh, ya berpengalaman banyak ini Mm. tadi, jadinya Mm-mm. dia banyak belajar gitu. Jadi saya ngelihat walaupun usia yang banyak juga nggak perlu takut pede, wah banyak yang muda-muda, nggak perlu yang kayak gitu, karena banyak yang akhirnya juga belajar terus menerus, karena komunikasi itu kita pakai loh sampai Iya. nanti itu Mm. masih kita Mm. pakai, nggak cuman Oke. sekarang aja. Baiklah. Sebegitu Hmm, dinamisnya sehingga terus berkembang, kita nggak ada batasan waktu untuk terus belajar ya. bener banget, bener banget. Baiklah, kalau misalnya aku pengen gabung, boleh sharing juga ke mungkin media sosialnya teman-teman dari Malang Toastmaster, pengen lihat-lihat boleh di-sharingkan ke para kosmonita juga mungkin Lita? Oke, kalau di Instagram bisa Malang Toastmasters. Ya, Mhm. Malang Toastmasters. Kemudian di Facebook ada Malang Toastmasters Club gitu. Oke, Jadi tinggal ke situ aja. Bakal lihat jadwal-jadwal online meeting kita, terus jangan ragu buat gabung. Gabung aja dulu, lihat suasananya. oke. Ketemu sama Lita dan teman-teman ya. Benar banget. Baiklah. Terakhir Lita mungkin ada pesan buat para kosmonita di luar sana, orang-orang yang mungkin pengen juga punya kemampuan gitu ya, bisa berkomunikasi dengan baik, terutama kalau bisa sekaligus yang berbahasa Inggris. Boleh ada pesan mungkin? Oke, saya satu pesan yang paling saya ingat dari founding parents kami adalah fake it till you make it. Jadi kalau kita nggak pede, ya udah kita pura-pura pede aja gitu. Jadi kita pede aja dulu buat ngikut apapun. Kalau kita udah mengalahkan ketakutan, terutama buat berbahasa Inggris, ini halangan buat belajar itu bakal menghilang, dan kita bakal belajar banyak untuk menjadi pribadi yang bisa berkomunikasi dengan baik, menjadi pribadi yang bisa memimpin, dan juga akhirnya harapannya mencapai impian kita Oke. gitu. Jadi pede aja dulu, Mhm, mhm. atau pura-pura pede. Kalau nggak pede, pura-pura aja dulu. Oke, dari Ntar yang lama-lama pura-pura, pede kok. betul, bisa ya dari pura-pura bisa jadi permanen ya. Bener banget. Baiklah, Lita, thank you banget sudah sharing-sharing juga. Salam untuk teman-teman Ya, Toastmaster, untuk Bu thank you Kak Santi, Nita. untuk Mbak Ya, Santi juga, terus menginspirasi sama-sama. ya. Ya, Terima kasih banyak sudah sharing. Itu dia para kosmonita. sama-sama. Aha, itu dia para kosmonita di Cosmo on the Weekend. Kali ini ada komunitas Malang Toastmaster Club.